Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Hitam Putih yang dipersembahkan oleh Coba kasih saya dikit lagu Prancis coba. Tu fais quoi? Mon amour. Oke, salah. Tapi tempat gitar sulit. Tu fais quoi? Maintenant. Kamu selalu bikin aku senang. Selalu mau kita bahagia sampai tua bersama. Aku sudah tahu kamu sangat suka anak kecil. Aku tahu mereka akan punya bapak sangat baik hati dan sempurna. Dan aku cinta padamu. Despacito, pero respira tu pelo despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Aku intinya kemanapun aku melangkah, kemanapun teman-teman aku melangkahin jalanan, pokoknya jangan pernah lupa dari mana kita berasal, itu jalanan. Oke, cool. Tadi aja cerewet, sekarang udah mulai nggak mau ngomong. Tadi berpemanasan Pak, aku belum mulai. Udah saya ya. Selamat malam semuanya. Apa kabar, sehat? Jiwa sehat, hati sekarat. Biasanya kalau hati sekarat itu adalah nasib para jomblo. Di sini ada yang jomblo, angkat tangan boleh? Mungkin kalian itu kalau jomblo karena terlalu pemilih. Yang cowok pengen punya cewek bule, yang cewek mungkin kepengen punya cowok Pak Le. Gitu nggak Pak? Saya itu Pak mau menyambungkan kepada bahasan materi pada episode hari ini. Gitu Pak. Materinya adalah sepasang wanita dan pria yang bertemu dengan jodohnya di bandara. jadi ada pasangan viral di sosial media. Pernah lihat nggak? Ada satu ceweknya dari luar negeri, terus cowoknya dari Indonesia, terus pacaran pakai Google Translate. Pernah? Pernah lihat baca beritanya ya? Jadi mereka kalau pacaran karena saling nggak ngerti bahasanya, mereka pakai Google Translate gitu ya. I want to eat, saya mau makan. Nah, kan keluarnya kayak begitu kan. Nggak tahu tuh pacaran nyambung apa nggak, karena Google Translate juga suka salah kan ya. Iya gitu kan, nanti keluarnya apa gitu, padahal disuruh pergi tapi dibilangnya beda gitu. Nah, kita ada VT-nya nih, kita putar dulu VT-nya, coba. Silakan. Siapa sangka Rizal Hamid atau yang biasa dikenal dengan Ijal Ricardo ini menikahi seorang wanita asal Perancis, Jolie Martin. Keduanya bertemu di Bandara Minangkabau Padang untuk datang ke acara yang sama, yakni pernikahan dari sahabat Ijal sebagai mempelai pria dan sepupu dari Jolie Martin sebagai mempelai wanita. Berbekal pedoman Google Translate, Ijal pun memberanikan diri untuk mengajak Jolie berkenalan. Sampai akhirnya mereka berdua menjalin hubungan. Seiring berjalannya waktu, Ijal dan Jolie pun mulai menguasai bahasa asal masing-masing dan memutuskan untuk menikah pada bulan Mei lalu di Perancis dan di Makassar 3 bulan kemudian. Itu dia mereka, dan konon kabarnya mereka sekarang sudah bisa bahasanya masing-masing, dan satunya bisa bahasa Indonesia, satunya bisa bahasa Inggris, jadi nggak perlu pakai Google Translate lagi ya. Ini dia Ijal dan Jolie Martin. How are you? How are you? Good, yeah, good, very well ya. Ijal, Jolie. Ya. Oke, Sit down, tepuk tangan please, dulu sit buat down. mereka. Ijal dan Jolie, ini menarik sekali. Katanya nggak bisa bahasa Indonesia, cek bener. Jolie nggak bisa bahasa Indonesia ya? Bisa sedikit. Lah ngomong. Udah bisa. Bisa sedikit. Oh, yang ngajarin siapa? Apa? Who teach you bahasa? Aku belajar dalam buku.
Dia di Prancis dan sendiri, dan nanti karena aku bicara banyak dengan Ijal, aku belajar kata-kata baru dari dia. Oh, Berapa lama belajar, sedikit. proses belajarnya? Mungkin 2 tahun yang lalu aku awal belajar dengan buku untuk 3 bulan, karena aku sudah tahu aku akan kembali ke Indonesia untuk bertemu dengan keluarga dia dan teman-teman dia. Dan Pak, that's so aku mau fluent. bisa bicara dengan mereka. Tapi fluent banget, it's very fluent. Makasih. That's amazing. It's very amazing. Wih, masih keren loh, bisa bisa belajar. bahasa Indonesianya apa cepet banget gitu ya. Oke, ini ketemunya di mana awalnya? jadi ketemunya di Bandara Padang. Tujuannya dengan tujuan yang sama. Jadi menghadiri acara pernikahan vokalis saya. Pernikahan? Ceritanya saya ini anak band. Dan sepupu Saya anak aku. band, vokalis saya menikah dengan sepupunya dia. Oh, Dan yang dipertemukan pada saat saya manggung bareng itu, vokalis saya ketemu sama sepupunya dia dan akhirnya menikah. Dan kita datang di acara yang sama, dia diundang sama sepupunya, saya diundang sama vokalis saya untuk mengisi acara. jadi ketemunya di nikahan? Ketemunya di bandara, Di bandara. jamnya sama dan katanya vokalis saya si Redo katanya nanti akan ada juga dari Paris itu namanya Juli, sambil kita nunggu jemputan karena kedatangan kita sama. Tapi kita nunggu lagi ya karena Ya, ada sejam lagi ada akan banyak ada tamu orang dari dari Paris lagi Prancis yang datang. dari Prancis. Nah kita nungguin. Nah selisihnya 1 jam ini bagaimana caranya kita bisa berkomunikasi? Aku ya komunikasi sama dia memang agak ribet karena Prancis dengan Indonesia yang sangat sulit. Jadi dia Jolie ini nggak bisa bahasa Inggris? Bahasa Inggrisnya bisa dia karena Di awal aku bicara bahasa Inggris dengan dia, tapi nanti aku mengerti. Dia tidak terlalu mengerti semua. Jadi pakai Karena Google, ini kami awal Google dengan- Translate. Ya. Oke. Google Translate-nya ke bahasa Prancis atau ke bahasa Inggris? kalau saya pindahin ke Indonesia ke Prancis. Ketik dulu Indonesia. Jadi ngomongnya begini ya, ketik-ketik gini. Ketik terus iya. Dia awal seperti ini. Udah gitu aja. Dia pun Lama untuk bicara. selama sejam. selama sejam itu karena kita nungguin akhirnya gimana caranya bisa dia biar dia nggak jenuh juga di bandara. Akhirnya saya bikin sulap ya sedikit nggak banyak sih tapi ya bikin sulap gimana caranya dia. Oh, lu main sulap buat narik cewek? Coba sulap apa? Coba sini main sulap depan saya, coba. 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 Coba main sulap depan saya. Saya pengen lihat Anda main sulap. Enggak, sulap. Iya, udah nggak usah banyak ngomong. Coba main sulap depan saya, coba. Dia juga bikin sulap untuk minta Nomor menikah telepon. dengan aku. Oh, main sulap buat nikah. Waduh, luar biasa. Ilmu gua dipakai buat begini ternyata ya. Belajarnya sama Edi. Kalau main sulap apa coba? Gua mau tahu lu Enggak, main waktu sulap itu apa cuman- buat minta nikah, main sulap apa? Jadi Bentar, saya potong dulu. Lu katanya anak band. Kenapa lu nggak nyanyi? Kenapa lu malah main sulap? suasananya waktu itu pengen memang bukan untuk nyanyi. Jadi intinya gini aja, saya mau tanya, berhasilan sebagai anak band nikah ceweknya pakai nyanyi atau pakai sulap gitu aja? Pakai sulap. Oh iya udah bagus. Oke. Bentar, gue mau tanya ya. Lo kan pakai Google Translate. Terus kalau lagi nggak ada sinyal gimana? Nah itu pernah kita kejadian ya. Iya. Waktu di pulau. Pulau. Pas hilang jaringan, nggak ada Pak. Waduh gimana nih caranya kita komunikasi? Nggak ada jaringan, tapi sudah 5 hari kami bertemu, kita bertemu dan sudah oke, komunikasi iya, sudah jadi ada. makanya sudah orang-orang selalu usah Google Translate. orang-orang dari Prancis juga bilang itu pakai bahasa apa, tapi mereka kok asik. Jadi pakai bahasa isyarat. Mereka Nggak, iya, pakai isyarat bahasa. Selalu lihat kami seperti ini. Mereka enjoy. bilang nggak apa, sudah 2 jam mereka sedang bicara. Bagaimana? Tapi nggak ngomong apa-apa ya. Tapi Kita tidak tahu juga. But it works ya. But it Yes, does it work. works. Oke, good. Baik, saya akan potong dulu, kita lanjut lagi karena ini saya juga bingung nih, terus tiba-tiba terus bisa jadi nikah tuh gimana ceritanya gitu. Katanya yang cewek dulu yang nembak katanya gitu ya. Setelah satu ini jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kamu selalu bikin aku senang. Kamu selalu mau kita bahagia sampai tua bersama. Aku sudah tahu kamu sangat
sangat suka anak kecil. Aku tahu mereka akan punya bapak sangat baik hati dan sempurna. Dan aku cinta padamu. Iya, kita kembali lagi di Hitam Putih masih dengan pasangan beda negara, beda tempat, pacaran pakai Google Translate ya. Dan Pak, katanya Ijal ini merantau dari Makassar ke Jakarta sejak tahun 2001 karena di Jakarta nggak ada keluarga. Ya, dari nggak ada keluarga, nggak ada teman, belum ada. Tapi saat ini sudah banyak. Sekarang udah ada ya. Sudah banyak keluarga baru, yang teman-teman baru, sahabat baru. Dan Ijal juga mempunyai keahlian main gitar. Ya. Dan katanya lebih dikenal banyak kalangan artis. Ya, sahabat-sahabat saya banyak. Oh gitu. Karena saya juga sempat main band sama mereka. Nemanin sahabat saya si Pepi. Dia pernah jadi drummer saya. Oh gitu. Saya pernah bikin band sama dia. Dan katanya Ijal suka membuatkan lagu untuk sang istri. Untuk sang istri. Oh ya. Dia sering membuat lagu untuk aku. Iya, jadi tahun kemarin kan saya bolak-balik nih Jakarta, Paris. Di Paris itu emang enak banget bikin lagu. Apalagi kalau saya lagi ke Menara Eiffel, terus inspirasi. Kebetulan juga saya masih ngamen di jalanan di sana, di Montmartre, terus ada yang namanya Tour Eiffel, terus ada Trocadero, terus di gimana rasanya ngamen di Paris tuh, gimana rasanya? Beda nggak? Beda karena sulit sih. Bagaimana bikin mereka melirik kita, karena orang-orang di sana tuh sibuk. Jalan cepat, jalannya cepat semua, nggak ada yang ini. Jadi tapi di depan kafe? Tapi ya di kafe sukses ya karena lagunya bahasa apa? Ada yang dengan bahasa Prancis. Oh, belajar berarti? Iya, ada. Bahkan saya juga. Teman aku yang sangat dekat, dia bernyanyi, dia aktris dan dia bernyanyi juga. Berarti dia dan bisa mereka lagu membuat bahasa lagu Prancis bersama. Mereka improvisasi. Kapan dia datang di rumah dan sudah menciptakan lagu Prancis buat. Coba kasih saya dikit lagu Prancis coba. Tu fais quoi? Mon amour. Salah. Tapi tempat gitar sulit. Tu fais quoi? Maintenant. Artinya apa itu? Kamu lagi apa, sayang? Terus kamu sedang apa? Sayang? Cintaku. Oh, cintaku. Ya. Terus cuek gua. Ya, aku memang. Kamu lagi apa hari ini, Ozodui? Ini kayaknya pasangan jatuh cinta banget, terus katanya kamu ngejarnya susah, dapetinnya susah. Ya. Tapi dengar kabarnya juga katanya Jolian nembak kamu, gimana sih? Jadi ceritanya setelah kita udah kenal dekat di Padang, terus saat di Jogja kan dia ulang tahun, sudah selesai nih acara pernikahan. Dia kan masih keliling Indonesia, keliling Jogja, terus ke Ijen, terus ke Bromo, habis itu ke Bali. Ya, pada aku sendiri masih ada 3 minggu sendiri aku di dia mau Dia mengenal pulang Indonesia. ke Jakarta, tapi dia galau, dia sering kirim message. Dia bilang, kamu tidak mau ke Jakarta? Aku bilang, aku tidak mau. Tapi kalau kamu mau bertemu lagi dengan aku sebelum aku pulang ke Perancis, ayo datang ke mungkin Bali atau... tapi dia sibuk. Ya, dan nanti aku bilang, aku akan ke Gili Trawangan. Kalau kamu mau, kamu bisa datang. Nah, akhirnya karena dia sudah mau berangkat ke Paris, wah kayaknya sih nggak bakalan ketemu lagi nih, karena dia akan pulang dan komunikasi akan susah lagi. Akhirnya sempatin tuh dari Sumatera ke bandara langsung ke Gili Trawangan Lombok. Akhirnya ada satu kafe tuh di depan pas penginapan kita, tempat penginapan kita, dan situ pas naik dia nyanyi. Tapi ini di akhir. Iya, di situ untuk waktu 5. Kamu menulis. Jadi pas di atas, ini kenapa kok nggak perhatiin? Biasanya kan kalau nyanyi nih perhatiin aja, tapi sekarang kok sibuk nulis. Ternyata dia lagi sibuk translate lewat Google bahasa Indonesia untuk bilang kalau dia tuh suka sama saya. Akhirnya setelah itu kita pisah di Bandara Lombok.
Dia ke Paris, saya ke Jakarta. Selisih 3 bulan nih kita nggak ketemu nih. 3 bulan nggak ketemu hanya lewat via email, via WhatsApp. Ini 3 bulan selisihnya dia belajar bahasa Indonesia karena akan ketemu dengan keluarga di Makassar. Terus kawin? Setelah itu mah belum. Oh, belum. Belum. Setelah itu pulang lagi ke sana, komunikasi, dan saya nyusul ke sana karena saya juga mau diperkenalkan sama semua keluarganya di Prancis. Tapi sulit untuk ini, untuk orang Indonesia pergi ke Prancis harus banyak dokumen, surat. Ribet banget untuk bikin semuanya itu. Akhirnya saya pakai sponsor, dia mau jamin saya selama di sana hampir 3 bulan ya. Udah bawa gitar sana sampai mau tahu kehidupan di Paris ini seperti ini, di Prancis seperti ini, dibawa keluar kota sampai ke gunung es, kemana, oh gini ya. Kayaknya pertama kali juga ke... Selalu mau lihat Bentar, saya mau tahu. salju, tapi bulan Mei tidak ada salju Nggak ada di salju. Prancis. Mau nanya, lu umur berapa sih? Sekarang sama, 36. 36 ya? Tapi kayak anak SMA pacaran ya? Ketua. Sudah tua tapi ya beginilah kita. Oke, ini kan di depan orang banyak juga ya. Nah, saya minta kamu mengungkapkan rasa sayang kamu ke istri kamu, and also you to him. Oke, Mas Anu kasih lagu romantis, romantis. Gugur bunga ya. Yuk. Sayangku. Aku mau bilang padamu terima kasih untuk bikin hidup kita begitu indah, karena kamu selalu tersenyum, kamu selalu positif, kamu selalu bikin aku senang, kamu selalu mau kita bahagia sampai tua bersama. Aku sudah tahu kamu sangat suka anak kecil. Aku tahu mereka akan punya bapak sangat baik hati dan sempurna. Dan aku cinta padamu. Tutup mata. Sekarang, yuk Ica. Sayang, terima kasih karena sudah mencintai Indonesia, sudah mencintai semua keluarga, sudah suka semua makanan Indonesia, adatnya Indonesia seperti apa, kamu sudah suka semua. Terima kasih karena keluargamu juga sudah menerima saya, semua sangat baik. Terima kasih banyak karena untuk mencintai seseorang itu harus mencintai keluarga juga. Iya. Keluarga, bukan hanya untuk kita. Mencintai untuk keluarga, untuk semuanya. Terima kasih banyak sudah suka sama mama, bapak semua, sama ponakan semua. Terima kasih banyak. Tutup mata. Terima kasih banyak. Cing, katanya mereka bawa sesuatu buat kita. Iya, bawa apa? Oh iya, ada kado oleh-oleh ya, oleh-oleh dari Bali. Oh. Ini bikinnya kemarin pagi. Kita bawa langsung ke bandara. Kita mudah-mudahan masih bagus itu. Yeay. Lukisan. Wow, I like this. Thank you. Ini dari Bali berarti ya? Iya, dari Bali. Dari Bali ya? Ini saya Pak. Iya, ini kamu. Oh iya. Saya, Bapak, Bang Billy, Mas Anu. Gitu. Ini ada nama kita juga. Ini ada Paris Makassar. Paris Makassar, Ica dan Julie. Oke, berikan tepuk tangan buat mereka, luar biasa. Terima kasih banyak. Saya hanya bisa mendoakan supaya langgeng terus sampai tua nanti ya. Nanti kalau udah punya anak dan sebagainya, kita mau lihat anaknya sampai tua seperti apa ya. It's such a pleasure to have you here. Okay, thank you very much. Thank you very much. Oke, baik. Selanjutnya saya punya seorang bintang tamu, ini juga viral, tapi viralnya bukan karena pernikahan ya, tapi viralnya karena dia nyanyi, dan nyanyinya ini tiba-tiba diambil sama orang di jalanan karena dia katanya seorang pengamen dan dimasukkan ke dalam YouTube, tapi tembus 6 juta viewers lagunya, oke?
Kita lihat seperti apakah dia, silakan. Despacito, quiero respirar tu pelo despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desernarte besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto, algo de tu cuerpo todo manuscrito. Oke, kita lihat saja langsung performance-nya di Hitam Putih, silakan. Such a blessing, never see to listen in a half an hour. Oh, you are my sunrise in the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly, yeah. You pay me tell a mellow how you putting on. Got the only key know how you turning on. The way you never love my hit, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long too. Tú eres el imán y soy el metal. Me voy acercando programando un plan. Solo con pensar o sea hacer el pulso. Oh yeah, ya me está costando más de lo normal. Todo me sentí no van viniendo más. Hasta que tan malo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu pelo despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto, hacer de tu cuerpo todo manuscrito. Sube, sube, pelo ve bailar tu pelo, pero sé tu ritmo. Quieres en esa mi boca, tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro. Hasta provocar tus gritos y que vienes la bellito. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Pone tu mesa con esa destreza, te quiere malicia con delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y quizá de esa con rompecabezas, tengo para la mano, aquí tengo la pieza. Despacito. Aku intinya kemanapun aku melangkah, kemanapun teman-teman aku melangkahin jalanan, pokoknya jangan pernah lupa dari mana kita berasal, itu jalanan. Oh, Itu sih. oke, cool. Ya, saya lagi bersama dengan Pharrell. Pharrell ini adalah seorang pengamen yang menyanyikan lagu Despacito, lalu tiba-tiba di-record ya. Di-record sama salah seorang YouTubers yang namanya adalah Junaidi Karo Karo. Kalau Anda lihat YouTubernya tuh kelihatan tangannya doang biasanya dia kan? Ya kan? Benar, salah ya. Dan di-record lalu masuk ke YouTube-nya dia dan ternyata itu menjadi viral karena videonya ditonton sampai 6 juta. Benar. Sampai 6 juta. Lalu akhirnya Pharrell sekarang dikenal di mana-mana nih. Ya bisa dibilang gitulah. Instagramnya naik followernya 15.000 tiba-tiba ya. Iya. Wow. Luar biasa. Setahu saya nih, sebelum saya tanya tentang kamu, setahu saya gini, yang namanya lagu Despacito itu agak susah untuk dihafalin karena Inggris bukan, Indonesia bukan gitu kan. Benar. Nah, kamu ngafalinnya gimana? Awalnya sih karena permintaan pas lagi ngamen, ada pelanggan yang bilang, Mas request lagu Despacito. Dan kebetulan saya juga belum tahu lagunya. Apa itu gitu kan? Jadi belum tahu, jadi penasaran juga karena kerjaan juga, jadi mau nggak mau didengarin, dihafalin, dan alhamdulillah 1 minggu ngafalin. 1 minggu ngafalin? Wow, 1 minggu ngafalin, oke. Terus setelah itu kamu sering bawain lagu itu? Ya karena banyak permintaan, karena lagi booming juga. Iya. Jadi setiap ngamen selalu bawa lagu itu karena sekalian latihan juga. Latihan. Nah, terus kalau tiba-tiba bisa diviralkan gimana ceritanya? Jadi ketemu Abang Junaidi Karo Karo itu kebetulan pas dia lagi makan, terus dia ngajak buat, ayo ngetek video
taruh YouTube. Awalnya aku nggak mau, tapi dia bilang udah ayo coba. Akhirnya aku yaudah ikutin aja. Lo kalau nggak mau nggak tahu, orang-orang nggak tahu sampai Iya sekarang. makanya sih. Ya, berarti kesempatan ternyata ya. Iya, ternyata. Kesempatan. Wih. Lalu setelah lagunya viral, like you got 6 million viewers gitu. Apa yang berubah di hidup kamu setelah itu? Ya mungkin orang-orang masyarakat juga jadi mengenal aku jadi kenal juga. Jadi kadang kalau lewat Mas Farel ya yang ngamen Despacito gitu. Iya, halo gitu. Kerjaan? Kerjaan ya tetap aku masih ngamen juga. Tetap masih ngamen juga? Ada tawaran-tawaran di mana-mana? Untuk tawaran sih ada. Ya kalau emang aku bisa aku ambil. Karena itu opportunity banget buat aku kan. Untuk lebih baik. Tapi aku intinya kemanapun aku melangkah, kemanapun teman-teman aku melangkahin jalanan, pokoknya jangan pernah lupa dari mana kita berasal, itu jalanan. Oh, oke, cool. Tapi pendapatan hasil ngamen setelah nyanyi Despacito, terus setelah kamu viral, jadi nambah nggak? Iya, jadi kayak lucu sih kadang lagi nyanyi orang-orang udah tahu, ini yang waktu itu trending ya, lagi trending ya. Jadi cuma iya, terus ya kan aku kan ngamen nggak maksain orang buat ngasih ke aku, jadi seikhlas mereka aja. Jadi ya aku terima aja seberapa mereka ngasih. Yang Tapi ya langsung ada yang jadi ngasihnya gede gitu tiba-tiba. Ada sih beberapa ya, aku juga bilang ini yakin Bu nggak ke mahalan, kegedean, nggak apa-apa Mas. Akhirnya ya udah, rezeki juga kan. Jadi pendapatan naik dong pasti dong. Ya lumayan lah. Alhamdulillah. Rezeki anak saleh ya. Benar-benar. Ya. Farel ini asalnya dari Curup, Kota Bengkulu. Kota Bengkulu. Curup ya. Curup. Lalu ke Jakarta. Jakarta iya. Jakarta. Pada saat itu ke Jakarta untuk sekolah. Untuk sekolah. Lalu berhenti sekolah atau masih sekolah? Kelar sekolah itu lulus SMA tahun 2015. Tahun 2015 lulus SMA. Lalu setelah itu? Setelah lulus kerja dulu, sempat kerja di kafe. Nyanyi? Enggak jadi pelayan? Iya pelayan gitu. Akhirnya setelah kerja 3 bulan resign dan sempat nganggur juga selama 10 harian dan udah nggak ada uang lagi. Dan kebetulan teman bilang, kenapa nggak coba kalau ngamen? Ya udahlah, akhirnya beranikan diri ngamen. Akhirnya selama setahun dan sampai Despacito dan akhirnya sekarang bisa diundang ke Hitam Putih. Tapi memang kamu suka nyanyi dari dulu atau gimana? Nyanyi dari kelas 2 SMP sih. Suka nyanyi, belajar gitar dulu. Belajar gitar, oke. Nah ini menarik sekali karena kedua orang tua Farel itu katanya pisah ya ibunya pisah ya? Iya. Lalu setelah itu kamu ke Jakarta tinggal bersama ayah? Sama-sama ayah. Sampai sekarang kah? Papa itu jadi, gimana ya? Jadi nikah lagi? Iya, jadi aku mau buktiin kalau aku bisa juga sendiri. Tapi dalam arti aku masih keep in touch sama Papa, dalam arti masih tetap berhubungan baik. Tapi Papa tahu kamu di jalanan ngamen akhirnya? Iya, dan Papa selalu bilang, ya pokoknya selagi itu halal, enggak narkoba, enggak berbau violence atau apa, silakan aja. Terus Papa tahu kamu jadi viral nggak sekarang? Iya, dan pas viral langsung Papa nelpon, dan Papa bilang ada sosmed juga kan, Pak tolong share gitu-gitu aja sih. Luar biasa, oke. Ayah ibu kerja apa? Kalau Papa itu dia pengusaha. Oke. Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke, ini ibu yang mana nih? Yang my real mom di Curup. Aslinya. Oke, ayah pengusaha apa? Jual apa? Pakan ternak. Pakan ternak. Tadi kata kamu katanya ada masalah ekonomi untuk lanjutin kuliah. Aku punya saudara banyak. Jadi aku itu kalau dari mama aku yang real, aku 5 bersaudara. Oh, 5 bersaudara? Dan aku anak paling pertama. Oh. Jadi dari adik-adik aku kan masih pada sekolah. Semua, jadi ya. aku harus ngalah karena biar ke mereka juga bisa sekolah ya. Terus kamu punya rencana nggak untuk lanjut kuliah nanti? Sebenarnya sih pengen banget. Siapa sih nggak pengen kuliah? Cuma ya gimana, jalannya udah kayak gini ya harus dijalanin. Semoga aja suatu saat kalau emang masih dikasih kesempatan untuk kuliah, pengen banget sih. Pengen ambil apa kuliah? Pengennya ngambil ini sih, seni musik. Jika katanya di penonton ada temannya juga yang ikut ngamen juga katanya. Gimana temannya coba? Oh, kamu main saksofon katanya? Iya. Di jalanan? Benar. Ngamen juga? Ngamen juga.
Temen Farel dari berapa lama udah? Dari SMP. Dari SMP? Iya. Kamu masih sekolah? Kuliah. Masih kuliah? Iya. Kuliah kok kamu ngamen di jalanan? Karena dulu memang dari awal ngamen itu sama Farel. Jadi kita memang berintis dari bawah sama Farel. Dan Farel lanjutkan untuk tetap ngamen dan nggak kuliah. Kalau aku lanjut kuliah gitu. Lanjut kuliah? Sambil ngamen juga. Oke, berarti kalau misalnya di jalan ngamen ini kalian berdua atau ada kelompok atau sendiri atau gimana? Biasanya sih bertiga, cuma kadang berdua juga keliling seperti itu. Jadi kayak band gitu, kayak bikin band kecil gitu? Enggak band sih, duet aja berdua gitu. Duet berdua? Iya. Oh, udah berapa lama ngamennya? Kurang lebih 1 tahun. Setahun? Iya. Aneh ya, kamu ambilnya saksofon. Biasa kan orang ngamen di jalanan pakai gitar gitu kan. Kalau Iya, nggak bisa pakai apa? tutup botol, Itu yang nggak bisa apa-apa tuh, kayak kecerekan itu ya. Ya aku tak mau jikalau gitu. Mau cari yang beda aja gitu. Oh. Emang belajar saksofon dari mana? Belajar sendiri, Mas. Belajar sendiri? Iya. Gimana caranya belajar saksofon sendiri? Belajar dari YouTube, sharing sama temen. Kalau mau les, ya sama kayak Farel. Kurang biaya juga gitu, karena mahal untuk les. Karena mahal. Belajar sendiri. Oh. Ya, nabung gitu dari hasil ngamen. Nah berarti kuliah dengan biaya sendiri? Kalau kuliah masih ditanggung orang tua, dibantu kakak juga. Jadi ngamen untuk biaya hidup kamu sendiri? Iya, karena nggak mau ngerepotin orang tua juga kan, karena ngerantau. Iya, iya. Saya mau tahu kalau ngamen tuh berapa dapatnya? Tergantung sih, tergantung ramenya juga. Kalau lagi sepi, ya 50.000 ada. I see. Iya. Oke, nanti kita mau lihat kamu perform ya, coba ya, seperti apa ya. Kayak kamu tuh, YouTube itu dapat bagian nggak? Dapat. Dapat berapa kemarin? 50%. 50%? Karena dia pengupload, karena aku pelaku. Jadi dia pair analitiknya. Ya mungkin Om Deddy juga tahu lah gimana YouTube kan. Iya. Jadi, tapi pengen tahu berapanya? kayaknya berapa? Dapat berapa? seharga 1 gitar. Seharga 1 gitar? Gitar mah, gitar rombeng, gitar bagus, gitar listrik, gitar apa? Harga 1 gitar akustik elektrik. Oh baik ya itu Junaidi Karo-Karo ya? Ya karena aku juga paham kan sistem YouTube gimana. Apa dari Price-nya. awal kalian pas lagi direkam nanti kalau misalkan Bagi dua gitu? gimana bagi dua ya gitu? Enggak, jadi awalnya dia upload dan 8 jam kemudian aku bangun tidur, lihat trending 16. Wah kayaknya udah roman-roman nih. Cuman telepon aja Bang Junaidi karena emang dapat kontaknya. Bang, AdSense gimana? Oh tenang Farel, tenang. Oh gitu, ya udah. Oh kamu nagih? Iyalah karena Bagus, real ya? aku usahanya. Bagus. Iya. Nggak mau bikin sendiri? Aku udah ada channel juga. Udah bikin sendiri? Berkat juga? itu juga, dulu kan aku nggak semangat main YouTube karena subscriber cuma 39. Sekarang berapa? Terakhir ngecek 7.300. Oh. Makanya udah semangat banyak main loh. YouTube. Semangat ya, jangan stop. Iya. Ya kan? Iyalah. Makanya Bagus, keren banget. Oke, kita mau dengarkan saja langsung karena udah siap nih dengan saksofonnya. Coba lihat, silakan, Ayo. Karel. Ya. Aku di sini untukmu, selalu saja untukmu. Ku bawakan rindu yang kau pesan untukmu. Aku di sini untukmu.
padamu. Yang merasa aku mirip Gal Gadot gitu, aku justru yang bersyukur. Iya, harusnya senang lah. Ya, senang lah. gitu. Saya mah disamainnya sama Eli Sugigi. Oh jangan, nggak mungkin, nggak mungkin. Kalau tadi kita lihat ada seorang pengamen viral ya, sekarang di samping saya ada Marissa Nasution. Nggak terlalu viral ya, Ini biasa apa hubungannya? aja. Saya lagi bingung. Viral kak, kakak kan dibilang disebut-sebut mirip Gal Gadot. Aduh, thank you, Iya. thank you. Aku justru yang bersyukur. Iya, harusnya senang lah. Ya, senang lah. gitu. Saya mah disamainnya sama Eli Sugigi. Oh jangan, nggak mungkin, nggak mungkin. Kok aku nggak pernah kok. Lagi sibuk apa Marissa? Biasa, masih ada program sebagai presenter, masih sering jalan-jalan sebagai Putri Duyung juga masih. Itu jalan-jalan terus ngapain? Emang how important is it for you liburan? Kalau buat aku sih, aku liburan tuh sangat penting. Karena kadang-kadang kalau kita terlalu banyak kerja, kita juga membutuhkan untuk balance diri kita sendiri. Biar body, mind, and soul becomes one again. Apalagi sekarang itu liburan kan jadi terasa lebih mudah karena aku punya aplikasi Traveloka. Aplikasi booking tiket pesawat dan hotel nomor 1 di Indonesia. Dan by the way loh, Mas Dedi sama Cika, udah punya account Traveloka belum? Aku udah, ini Pak Bos yang belum. Belum? Masa? Saya kan nyuruh dia. Nanti Cika yang bikinin ya. Kalau gitu harus buruan sign up dan register sekarang juga karena banyak banget keuntungan yang bisa didapat kalau kamu punya account Traveloka. Nah, kayak aku gini nih. Salah satu keuntungannya adalah loyalty point. Pergi keluar kota atau keluar negeri, booking tiket pesawat dan hotel, pasti aku selalu pakai Traveloka. Gak terasa kalau ternyata poin aku sekarang sudah banyak banget. Dan akhirnya aku kemarin jalan-jalan gratis ke satu tempat yang emang aku udah lama banget pengen kunjungi. Dan itu pakai loyalty point Traveloka. So it's free ya? It's free, it's free. Kok bisa? Kok bisa? Bisa, kan aku sendiri udah pernah rasain. Gitu. Oke, bikinin saya account Ya. sekarang juga. Kaum yang Traveloka ya Pak ya. Kumpulin semua royaltinya, kasih saya. Ih, saya yang bikinin masa Pak ini buat Bapak? Buat kita dong. Oh iya, oke. Jalan-jalan bareng harusnya kan. Nah, jangan lupa juga nih Mas Dedi, selalu sign in. Soalnya poinnya akan masuk secara otomatis ke akunnya Mas Dedi atau Cika. Nah, setelah Mas Dedi melakukan perjalanan atau pemesanan hotel melalui aplikasi Traveloka, dan poinnya bisa langsung dicek di sini. Poin ini bisa digunain untuk mendapatkan diskon untuk pembelian tiket pesawat atau booking hotel atau bahkan sampai liburan gratis kayak aku. Ya udah, kamu pesenin saya pesawat PP tiap 3 hari sekali. Saya mah nggak penting mau kemananya, mungkin nggak berangkat juga, cuma ngumpulin poinnya aja. Orang kaya. Orang kaya ya. Orang kaya ngumpulin poin. Buat gratisan. Oke Pak, siap Pak. Tapi saya diajak nggak Pak? Oh, saya cuma mau ngumpulin poin. Kamu beli juga. Saya bukan juga aja yang penting poin. Udah, jangan sampai berantem. Ingat ya, Traveloka dulu, liburan kemudian. Oke. Terima kasih buat informasinya. Terima kasih, thank you. Jadi kita bisa ngumpulin poin sekarang ya. Iya, poin yang penting. Tetap jalan-jalannya bareng ya. Iya, ntar Mas Anu, Bang Billy juga kita suruh ngumpulin poin ya Pak. Iya. Oke Marissa, terima kasih banyak buat informasinya di Hitam Putih. Terima kasih, thank you. Makasih Gal Gadot. Gal Gadot. Terima kasih juga buat penonton kita yang ada di studio, yang ada di rumah. Boleh tepuk tangan, terima kasih. Kita tadi melihat ada pasangan menarik sekali nih. Yang satu dari Prancis, satu dari Indonesia, ketemu di bandara, pacaran lewat Google Translate, terus kawin. Terus nikah gitu ya. Itu perjalanannya panjang juga. Kita lihat juga ada yang namanya Farel, itu pengamen. Tadinya nggak mau tuh di videoin, tapi ya sudahlah akhirnya di videoin dan menjadi viral. Dan setelah viral, dia pasti mendapatkan hal-hal yang selama ini dia tidak pikirkan. Ya bayangkan kalau misalnya pada saat itu dia tidak mau ya, dan tidak mengambil kesempatannya, maka dia tidak akan pernah ada di Hitam Putih, Anda tidak akan pernah kenal, orang-orang tidak akan pernah tahu dia, karena dia ya sudah biasa saja gitu ya. Tapi kesempatan yang diambil dan keputusan
keputusan untuk mengambil kesempatan merubah hidupnya. Because if you never try it, you never know it. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.